Baik, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya, Eko Trijuning, dalam acara webinar yang diselenggarakan bersama dengan tim market analis forexcnf.com. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mohon kerjasamanya. Saya tidak tahu ada berapa orang yang hadir sore ini, tetapi yang jelas mohon kerjasamanya untuk tidak mengaktifkan tombol mikrofon ataupun tombol yang lain, kecuali hanya untuk chat saja. Jadi untuk chatting, untuk mengajukan pertanyaan, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui chat, diketik saja pertanyaannya, saya akan pantau terus. Kalau ada pertanyaan, akan sesegera mungkin saya jawab. Baik, sore hari ini kita akan membahas cara memanfaatkan peluang dengan menggunakan moving average dan RSI. Saya yakin kedua jenis indikator ini sudah sangat familiar di mata Anda, di telinga Anda juga. Moving average adalah salah satu indikator teknikal yang cukup populer dan sering dipergunakan oleh para trader untuk melakukan analisa secara teknikal. Sementara RSI sendiri pun memang juga adalah indikator teknikal yang cukup dikenal juga, walaupun mungkin penggunaannya tidak sepopuler stokastik misalkan. Nah, sore hari ini kita akan coba membahas cara melakukan analisa teknikal untuk mencari peluang-peluang trading mempergunakan kombinasi moving average dan RSI. Oke. Kita akan mulai. Tidak ada salahnya saya kira untuk sedikit membahas tentang moving average. Siapa tahu ada yang sudah lupa ya, atau mungkin ada yang belum mengenal sama sekali. Kita akan coba bahas sedikit. Kita tidak akan bahas moving average terlalu dalam karena waktu kita juga sangat terbatas. Kebetulan sore ini tidak seperti biasanya. Biasanya kita punya waktu sekitar 1 jam, tapi sore ini mungkin kita punya waktu sekitar 45 menit karena kami di sini juga kebetulan ada agenda yang harus segera diselesaikan. Jadi mungkin mari kita manfaatkan momen ini dengan baik. Mudah-mudahan bisa efektif dan efisien waktunya. Nah, pertama kali kita akan bahas mengenai moving average. Sedikit saja akan saya bahas mengenai moving average ini. Oke. Yaitu moving average seperti yang sudah kita ketahui adalah salah satu indikator teknikal yang masuk ke dalam keluarga tren. Ya, jadi dengan demikian dia dipergunakan untuk membaca, salah satu fungsinya adalah untuk membaca tren yang sedang terjadi di market pada saat itu. Nah, karena dia adalah indikator yang merupakan tren, indikator, maka harus berhati-hati mempergunakan indikator ini dalam keadaan market yang sedang sideways. Ya, harus berhati-hati. Kenapa? Karena ketika market dalam keadaan sideways, biasanya moving average tidak bisa dipergunakan dengan efektif. Dan cara penggunaan moving average ini juga cukup sederhana. Yang pertama kali Anda perlu lihat adalah arah moving average-nya dan posisi moving average-nya terhadap chart atau terhadap harga ya. Jadi kalau Anda melihat di grafik, jika pada umumnya moving average berada di atas pergerakan harga ya, atau harga pada umumnya berada di bawah moving average, maka Anda bisa menarik asumsi bahwa saat itu harga dalam keadaan downtrend atau biasnya saat itu adalah bearish. Sebaliknya jika harga secara umum bergerak di atas moving average, maka Anda bisa berasumsi bahwa pada saat itu tren yang sedang terjadi di pasar atau biasnya adalah uptrend atau biasnya adalah bullish. Sederhana saja mempergunakan moving average. Nah, pada dasarnya moving average ini memperhalus pergerakan harga ya. Jadi pergerakan harga dalam beberapa waktu tertentu dihitung rata-ratanya akan muncul pergerakan moving average ini. Nah, seringkali moving average ini juga dipergunakan sebagai indikator yang bisa dimanfaatkan untuk mengenali area-area support dan area-area resistance. Ya, karena kalau Anda perhatikan, karena moving average ini dia selalu berubah bentuknya, bergerak ya. Entah itu dia naik atau dia turun, maka ketika dia dimanfaatkan sebagai support atau resistance, maka kita menyebut atau mengistilahkan support dan resistance yang mempergunakan moving average ini adalah dynamic support and resistance. Kenapa disebut dynamic? Karena dia tidak statis,
dia bergerak. Dia senantiasa berubah mengikuti pergerakan harga. Oke, itu sekilas tentang moving average. Nah, kalau Anda bisa melihat gambar di layar monitor Anda bisa melihat salah satu contoh pergerakan atau chart. Kalau Anda lihat di situ adalah chart Aussie, ya, Australian Dollar terhadap US Dollar. Anda bisa melihat bahwa pergerakan harga atau candlestick-nya mayoritas atau secara umum dia berada di bawah moving average. Yang dipergunakan di sini kebetulan adalah moving average 50, tapi tidak perlu memperhatikan periodenya dulu untuk saat ini. Yang perlu Anda lihat adalah saya menjelaskan konsep tren yang tadi, ketika harga mayoritas Anda lihat berada di bawah moving average, maka kita bisa berasumsi bahwa pada saat ini yang kita lihat di grafik saat ini adalah keadaan downtrend atau biasnya adalah bearish. Jadi kalau kita lihat chart seperti ini, Australian Dollar terhadap US Dollar di time frame 1 jam, maka kita bisa berasumsi bahwa pada saat ini, pada saat gambar ini di capture, Aussie berada dalam keadaan downtrend atau berada di dalam bias bearish. Oke, cukup mudah dimengerti ya, gampang sekali. Dan ini nanti yang akan menjadi basic dalam membangun strategi trading atau sistem trading yang mempergunakan moving average dikombinasikan dengan RSI nanti. Satu-satu kita bahas. Yang pertama ini moving average dulu. Oke, mudah ya. Ada pertanyaan? Oke, saya kira belum ada pertanyaan. Kita akan lanjutkan ke RSI. RSI ini adalah singkatan dari Relative Strength Index. Dia termasuk ke dalam keluarga indikator yang masuk ke dalam kategori momentum. Ya. Sebenarnya dia masuk ke kategori osilator. Jadi osilator untuk mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. Cara menggunakannya juga cukup mudah nanti kalau akan kita bahas bersama-sama. Dia mirip dengan stokastik. Ya, kalau Anda ingat stokastik osilator dia punya dua kurva, ya. Yang mana kalau dengan stokastik kita memanfaatkan persilangan antara dua kurva stokastik tersebut. Tapi kalau RSI dia hanya punya satu kurva, satu garis saja. Tapi ada kesamaan antara stokastik dengan RSI, di mana baik stokastik maupun RSI ini sama-sama bisa kita manfaatkan untuk memantau indikasi overbought atau oversold. Nanti akan kita lihat bagaimana ceritanya ya. Nah, kalau Anda ingat stokastik itu dia punya dua level, 80 dan 20. Kalau Anda ingat, kalau stokastik di atas 80 dianggap indikasi overbought, di bawah 20 dianggap indikasi oversold. RSI pun memiliki indikasi yang mirip seperti itu, hanya saja angkanya adalah 30 dan 70. Defaultnya adalah 30 dan 70. Dalam perkembangannya dia menggunakan 20 dan 80 juga ada. Ada yang 35 dan 65 juga ada masing-masing. Tapi defaultnya untuk RSI adalah 30 dan 70. Di mana area yang berada di atas 30 itu dianggap sebagai indikasi area yang di bawah 20 itu dianggap sebagai indikasi oversold, sementara area di atas 70 itu dianggap sebagai indikasi overbought. Gampang sekali. Mirip dengan stokastik, hanya dia ada perbedaan di jumlah kurva yang dia miliki. Stokastik ada 2, sementara RSI hanya punya 1. Stokastik punya 20 dan 80, RSI punya 30 dan 70. Kalau Anda plot di grafik Anda akan lihat RSI itu bentuknya seperti ini, mudah sekali. Nah, kalau kita mau mempergunakannya sebagai entry signal adalah ketika dia menyeberang dari bawah 30 ke atas 30. Jadi dia cross ke atas level 30 itu sinyal buy. Sementara kalau dia cross ke bawah level 70, ini 70-nya, ini 30-nya. Kalau dia cross ke bawah 70, itu adalah sinyal sell. Oke, mudah sekali. Tetapi RSI ini tidak seagresif stokastik. Sinyal yang dia berikan itu relatif lebih lambat daripada stokastik oscillator. Jadi kalau Anda mempergunakan stokastik oscillator, mungkin antara rentang waktu dari sini sampai ke sini itu cukup banyak sinyal yang terjadi atau cukup banyak perpotongan stokastik yang terjadi. Tapi kalau RSI dia tidak seagresif itu. Maka kalau Anda mempergunakan
RSI hanya mengandalkan crossing 30 dan crossing 70-nya saja, hampir bisa dipastikan akan sangat jarang melakukan transaksi. Atau yang frekuensinya mungkin akan sangat-sangat rendah. Ya, frekuensi untuk melakukan trading apabila hanya mengandalkan perpotongan RSI saja, area oversold dan overbought, itu akan sangat jarang muncul. Nah, untuk itulah kita akan mencoba untuk mengakali dalam tanda kutip bagaimana cara mempergunakan moving average plus RSI. Ya, nanti kita akan bahas. Nah, kalau kita sudah berbicara kombinasi indikator teknikal, dalam hal ini yang kita bahas adalah moving average yang dikombinasikan dengan RSI, maka sebenarnya kita sudah membicarakan mengenai strategi trading atau trading system. Sama aja ya sebenarnya. Ya, anggaplah kita bicara trading system. Nah, itu sebenarnya kalau kita sudah bicara combining dua atau lebih indikator dalam waktu yang bersamaan, itu kita sudah membicarakan tentang strategi trading atau sistem trading atau trading system. Bagaimana aturan-aturan yang bisa kita jadikan acuan jika kita mau mempergunakan kombinasi moving average dengan RSI? Ini ada penjelasannya. Dalam strategi trading yang kita bicarakan sore hari ini, moving average itu pada dasarnya dipergunakan sebagai penentu bias atau penentu trennya, atau membaca bias atau membaca trennya. Jadi kalau seperti di awal tadi dijelaskan, kalau moving average-nya rising, moving average-nya naik, ya, grafik moving average-nya naik, dan harga mayoritas berada di atas moving average, itu berarti bias-nya bullish. Sebaliknya, kalau moving average-nya arahnya ke bawah atau turun, dan kita bisa melihat mayoritas harga atau chart berada di bawah moving average, berarti bias-nya adalah bearish. Nah, itu aja dulu. Jadi, dalam strategi ini, dalam sistem yang kita bicarakan sore hari ini, fungsi dasar atau fungsi awal moving average adalah sebagai indikator tren untuk menentukan apa? Menentukan bias. Oke, itu dulu ya, jangan kemana-mana dulu. Tapi kita tahu bahwa pada kenyataannya banyak orang yang mempergunakan double moving average, dia cari golden cross atau dead cross, itu nanti. Ya. Tapi kita bahas basicnya dulu. Nah, kalau kita membicarakan moving average saja sebagai penentu arah, apakah dengan strategi yang akan kita bicarakan ini bisa dipergunakan untuk entry signal? Ya, bisa, tapi nanti. Ya. Jadi kalau yang ini, kalau tadi saya jelaskan, kalau dia double moving average-nya ada dua, katakanlah periode 20-50, crossing-nya itu bisa dijadikan entry signal. Nah, tapi nanti kita akan bahas itu dengan lebih rinci. Oke? Tadi kita sudah sampaikan bahwa selain dipergunakan untuk menentukan bias, moving average pun bisa dipergunakan untuk acuan area support atau area resistance. Nah, ketika dia dikombinasikan dengan RSI, sebenarnya RSI fungsinya untuk apa? Sebenarnya RSI ini nanti adalah fungsinya sebagai konfirmasi apakah sekarang sudah waktunya buy atau sudah waktunya sell. Nanti kita lihat. Nah, ceritanya seperti ini. Di sini saya menampilkan contoh setup dengan satu moving average saja. Ya, dengan satu moving average saja, ditambahkan dengan RSI. Anda bisa melihat ketika harga sudah tembus atau menyeberang atau memotong moving average dari bawah ke atas, dan ditunjang dengan kondisi RSI yang naik, ya, Anda bisa lihat ini RSI-nya naik. Kalau dia sudah cross ke atas moving average dan RSI naik, itu adalah sinyal buy. Gampang ya, gampang sekali. Tapi kalau dia cross dari atas ke bawah seperti ini, dan di RSI-nya menunjukkan pergerakan yang turun, itu sinyal sell. Mudah ya, mudah sekali. Jadi makanya seperti itu strategi moving average dengan RSI. Itu ceritanya seperti itu. Jadi kalau Anda bisa pakai satu moving average, bisa pakai dua moving average. Ya. Kalau satu moving average seperti itu, kalau dua moving average seperti apa ceritanya? Nah, kalau dengan menggunakan dua moving average, basicnya adalah golden cross dan dead cross. Itu yang kita bicarakan tadi. Kita sudah tahu bersama-sama bahwa kita membicarakan moving average kalau kita pakai dua periode yang berbeda, katakanlah 20 dan 50. Ya. Ada juga yang pakai kombinasi 5-20, it's okay, berapapun itu.
Kalau dia sudah berpotongan periode yang kecil, moving average dengan periode yang lebih kecil memotong moving average yang memiliki periode lebih besar dari bawah ke atas, itu adalah sinyal buy. Ingat golden cross ya. Nah, sementara kalau dia terjadi perpotongan antara moving average yang kecil memotong moving average yang besar dari atas ke bawah, itu yang kita sebut sebagai dead cross, itu adalah sinyal sell. Nah, pada dasarnya combining moving average yang menggunakan dua periode dengan RSI itu mirip seperti yang tadi. Hanya saja kalau di double moving average, kalau tadi kan kita lihat, oh harganya break ke atas, RSI naik, itu buy. Tapi kalau dengan dua moving average yang kita manfaatkan, trigger pertamanya adalah perpotongan golden cross atau dead cross. Ada pertanyaan, saya lihat. Boleh lihat area 50? Tidak perlu, kecuali kalau Anda mau cari divergence. Dari Doni, maaf kok nggak keluar suara, sudah pakai HF dan pakai HF masih nggak keluar suara. Oke, ini saya mau konfirmasi ke yang lain, apakah bisa mendengar suara saya? Siapa saja hadir di sini ya. Rico, Darwin, Hio, selain Pak Doni ya. Terdengar Pak Mada, benar-benar coba saya coba lihat. Doni Ardanus, apa masalahnya? Doni Ardanus. Pak Doni Ardanus, kalau yang saya lihat di sini sepertinya memang pakai mobile ya Pak ya. Anda pakai tablet mungkin atau pakai phone. Ada kemungkinan Bapak belum tersambung ke audionya ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Kalau saya lihat sih di sini tidak ada masalah ya. Kalau Pak Herman bisa dengar suara saya nggak Pak Herman? Siapa lagi yang pakai mobile di sini? Pak Herman dan Pak Doni ya. Pak Doni dan Pak Herman ini beliau berdua pakai mobile ya. Saya tidak tahu ini masalahnya di mana. Mungkin kawan-kawan bisa coba bantu Pak Doni ya. Oke, kita lanjutkan saja. Tadi kalau yang pakai satu, ya seperti ini, ya, yang menjadi trigger adalah ketika harga crossing dari bawah ke atas moving average. Tuh. Tetapi habis dari situ baru kita lihat RSI-nya naik atau tidak, ya. Tapi kalau yang dua seperti ini, yang jadi konfirmasi trigger pertama adalah crossing yang ini. Dua-duanya sama saja. Kalau yang pertama, tapi yang kelemahan yang ini, dia kelemahannya adalah biasanya crossing ini sudah terlambat. Jadi harganya udah kemana-mana dulu baru dia crossing. Tapi keunggulannya adalah konfirmasinya akan lebih kuat biasanya. Jadi itu aja. Dari nilai moving average yang dipakai bisa 20 dan 50. Moving average yang dipergunakan bisa moving average 20 dan moving average 50. Oke. Tapi Anda juga bisa mencari kombinasi moving average lain, misalkan 2520 atau 821, terserah. Moving average mana yang Pak menurut Anda paling cocok? Paling cocok Anda pergunakan itu tidak ada masalah, silakan pergunakan. Tapi kalau kami di sini biasa mempergunakan periode 50 dan 20. Jadi ya itu saja sebenarnya cara mempergunakannya. Jadi untuk entry signalnya seperti itu. Jadi untuk tambahan saja, karena tadi sudah dikatakan moving average itu berfungsi sebagai support dan resistance. Nah, nanti Anda mungkin bisa cari koreksi, cari sinyal bounce di area moving average, tapi nggak apa-apa. Tapi untuk sementara ini aja dulu. Anda bisa pakai yang double moving average atau yang satu moving average saja. RSI 50 untuk menentukan overbought dan dari Pak Syahri dulu ya. Berlaku untuk setiap instrumen ya Pak. Ya. Jadi tapi terutama untuk di forex dan di emas. Ya. Forex pun biasanya hanya major saja, tapi nggak kalau Anda mau coba yang cross juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Tapi yang dari kami coba ini di major dan di emas. Ya, gold. Untuk nilai RSI 50 boleh-boleh saja, tapi hanya nanti Anda tidak akan memiliki informasi mengenai indikasi overbought dan oversold-nya. Karena kalau 50 itu dia pas sekali di tengah-tengah.
Sehingga sulit untuk kita untuk menentukan ini sudah overbought atau belum, ini sudah oversold atau belum. Sulit, ya. Tapi kalau kami menyarankan sih pakainya yang 30 dan 70 saja. Tapi kalau yang ada maksud adalah periode RSI periode 50, periode RSI-nya ya, bukan levelnya ya, tapi periode RSI-nya mau pakai 50 ya periodenya. Kalau kita kan pakai yang default 14. Tapi kalau udah mau pakai yang 50 ya boleh-boleh saja. Ya asalkan apa? Asalkan Anda benar-benar tahu bahwa periode itulah yang paling bagus untuk Anda. Nggak ada masalah. Kalau Anda sudah coba RSI 14, sepertinya kurang bagus bagi saya, misalkan. Kalau saya lebih bisa mendapatkan peluang dengan jelas dengan RSI 50, no problem. Nggak ada masalah. Tetapi konsep dasarnya adalah kita bicarakan tadi. Ya, Anda bisa pakai crossing harganya ke atas moving average atau ke bawah moving average, atau Anda boleh pergunakan kombinasi dua moving average dengan periode yang berbeda, dan Anda tunggu crossing moving average baru kemudian Anda cocokkan dengan RSI. Jadi langkahnya gini ya, saya ulangi sekali lagi. Anda lihat ada golden cross seperti ini, kemudian cek apakah RSI naik atau tidak. Kalau ada golden cross dan RSI naik, silakan ambil buy. Ada dead cross dan RSI turun, silakan ambil sell. Itu aja, gampang ya? Gampang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, RSI ini cenderung lebih sulit dibaca daripada stokastik atau CCI. Kenapa? Karena dia cenderung apa? Cenderung lamban pergerakannya itu. Jadi kalau Anda bandingkan dengan stokastik, dia begini ya. Begini stokastik, kalau RSI ini baru turun lagi gitu. Ya kita bandingkan saja sekarang dengan ini misalkan ya. Ini saya mau coba bandingkan stokastik dengan RSI dari Pak Doni. Maaf, boleh kasih petunjuk di mana saya setting audio. Bapak-bapak mohon maaf ya. Mohon dibantu Pak Doni supaya beliau bisa setting audionya. Saya sudah cek bagian audio masih belum bisa, makasih. Coba tolong dibantu Pak Doni ya, Bapak-bapak, sebab kalau saya pandu sekarang agak makan waktu ya. Sebenarnya kan sebab kalau dia tidak bisa dengar suara saya kan saya harus ketik. Jadi itu cukup wasting time. Baik. Saya mau coba bandingkan stokastik dengan RSI-nya. Saya masukkan yang pertama osilator stokastik ya. Masuk di sini. Kemudian kita masukkan relative strength index RSI dengan periode 14. Nah, ini Anda bisa lihat. Kalau stokastik nih kita ambil periode yang sama ya, misalkan dari sini. Di sini ke sini deh. Ya, kita lihat. Kemudian yang ini. Nah, Anda bisa lihat kalau dengan stokastik dia bisa kasih sinyal berkali-kali. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Crossingnya dia berkali-kali dan volatilitasnya dia cukup banyak ya. Naik turunnya dia cukup banyak. Tapi kalau Anda bandingkan dengan RSI, dia turun sampai ke sini nggak kasih sinyal. Terus dia cenderung walaupun dia naik, dia flat di sini. Kalau sementara stokastik naiknya sudah dari sini. Dia udah nanjak gitu ya. Kalau RSI pelan gitu. Kemudian ketika stokastik turun tajam, jebret, RSI-nya juga pelan gitu ya. Jadi karakteristiknya memang sudah berbeda. Coba saya jawab Pak Doni dulu deh. Bagian audio. Pak Doni sudah klik call using computer. Atau connect audio. Pastikan ikon speaker tidak merah. Oh. Oke.
Oke, nah itu dia. Nah kalau Anda bisa lihat di sini kan cukup wizard. Oke. Nah kalau gini kita lihat perbandingan antara si stokastik dengan sisi RSI. Dia cukup, kalau RSI dia pergerakannya cukup kalem, ya, jadi nggak terlalu volatile. Nah jadi dengan RSI memang nanti sinyalnya akan lebih jarang muncul. Tetapi ini kita bisa manfaatkan untuk melihat kecepatan pergerakannya atau arahnya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu sekitar, saya tadi mengatakan kita tidak bisa terlalu lama ya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menitan lah. Ada yang hendak ditanyakan? Terkait moving average plus RSI. Bagaimana? Ada pertanyaan? Mudah sekali ya. Strategi ini mudah sekali. Ya, hampir sama dengan moving average plus RSI. Tapi ini memang dia jauh lebih. Kayak saya bisa katakan ini sangat tidak agresif ya. Strategi ini sangat tidak agresif. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Setting set RSI-nya default aja ya. Kalau saya sih lebih suka pakai yang default. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan apabila Anda memiliki settingan periode yang berbeda-beda. Misalkan Anda bisa menemukan formula RSI-nya berapa, ya kan? Kemudian moving average-nya periodenya berapa. Itu nggak ada masalah. Tapi konsep penggunaannya ikuti seperti yang saya paparkan tadi. Konsep buy-nya gimana, sell-nya gimana. Periode Anda bebas bereksplorasi sebenarnya. Bebas bereksperimen ya, mau pakai periode yang seperti apa, besarnya berapa, kemudian combining moving average-nya periode berapa dan berapa. Kalau saya sih lebih suka yang default kalau saya, tapi itu ya masing-masing orang beda-beda. Gitu. Ada lagi yang akan ditanyakan? Ya. Ada lagi yang akan ditanyakan kira-kira? Silakan. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Dari Pariko. Lebih baik menggunakan stokastik atau RSI? Karena kita lagi bahas RSI ya pakai RSI. Tapi kalau ada menganggap wah ini strategi tidak cocok dengan saya lebih suka pakai stokastik, ya silakan pakai stokastik. Kalau saya tidak salah kita sudah sempat membahas moving average plus stokastik beberapa waktu yang lalu. Jadi memang saat ini kita pakainya RSI ya. Yang kita sedang bahas hari ini adalah moving average dengan RSI. Ya betul, karena tadi kan saya sudah jelaskan. RSI ini lebih lambat, jadi kekurangannya di situ. Tapi karena dia lebih lambat, biasanya akurasi dia lebih tinggi. Nah ini kan tergantung orang masing-masing. Trader masing-masing stylenya beda-beda. Ada yang menganggap RSI terlalu lambat sehingga dia tidak mau pakai RSI. Ada yang menganggap stokastik terlalu cepat sehingga tidak mau pakai stokastik. Macam-macam. Kebetulan sore ini yang kita bahas adalah moving average plus RSI. Nah, kalau kita membahas moving average plus stokastik itu mungkin di lain kesempatan. Tetapi pada dasarnya ya nggak ada masalah kalau mau combining moving average dengan stokastik. Hanya tidak akan kita bahas sore ini. Nah, karena kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, mungkin di beberapa waktu yang akan datang mungkin akan kita bahas lagi. Atau kalau Anda ingin cari pembahasannya, mungkin Anda bisa cari di YouTube kami ya. Di YouTube kami kita punya channel YouTube, Anda cari saja di YouTube Forex IMF. Anda tinggal search moving average stochastic. Boleh silakan. Oke, masih ada sekitar 9 menit. 10 menit lagi lah. Kita harus segera. Apa yang dimaksud dengan mengetahui kecepatan? Oh, jadi gini misalkan.
Kalau RSI-nya naik, itu biasanya, ini saya ulangi, ini saya tutup dulu deh. Kalau RSI-nya naik, kita ambil contoh begini ya. RSI-nya naik, itu biasanya di saat itu harganya naiknya juga cukup kencang. Biasanya. Kalau RSI-nya turun, biasanya pergerakan turunnya juga cukup kencang. Biasanya. Tapi balik lagi ya, samakan dulu dengan trennya. Jadi kalau yang harus kita lihat mungkin adalah trennya dulu, mungkin average-nya seperti apa. 120 misalkan, sama moving average 50. Misalkan seperti itu. Oke. Nah ini uptrend. Kenapa? Karena pada umumnya harga bergerak di atas moving average, dan moving average kalau dari sini ke sini kita lihat dia naik, maka biasnya untuk silver saat ini adalah bullish. Dengan demikian, ya kita jangan cari sell, kita carinya buy saja. Nah, bila mana dia buy adalah kalau kita pakai dua moving average ini, kita lihat di sini. Nah, ini kita bisa lihat ada perpotongan antara moving average 50 dengan moving average 20. Moving average 50 dengan moving average 20. Ini kan, Anda sudah bisa lihat ada golden cross di sini, misalkan seperti itu. Kita lihat, nah, ada golden cross, wah kok merah, apa ya, abu deh itu. Ada golden cross, kemudian kita lihat, kita tunggu, RSI-nya naik. Kalau RSI-nya masih turun, jangan. Ketika ada golden cross, tunggu RSI-nya naik. Ketika RSI-nya naik, disitulah dia buy. Itu kalau RSI-nya turun, disitulah kita sell. Dari Syariah Anggara, Pak, kira bisa lihat di komoditi silver RSI mengarah turun, kira-kira valid nggak yang sekarang ya? Ya memang RSI-nya turun, tapi kita lihat ini sinyalnya lagi naik nih. Uptrend nih ceritanya nih. Lagi uptrend, berarti jangan sell dulu. Biasnya lagi bullish. Paling yang bisa kita lakukan adalah tunggu koreksi ke sini. Begitu dia ada koreksi, lihat apakah RSI-nya naik atau tidak. Kalau RSI-nya naik, baru buy. Jangan sell sekarang. Boleh-boleh aja sih sell sekarang, cuman berarti kan melawan tren, tidak terlalu bijaksana kalau dalam pendapat saya. Dari Ummu Hijrah, saya pernah melihat RSI digabungkan dengan moving average dalam ruangan indikator RSI. Perpotongan garisan MA dengan RSI di dalam ruangan yang sama. Macam mana, Pak? Nah, itu saya nggak tahu itu. Mungkin ada custom indicator yang bisa memungkinkan penggabungan dua indikator dalam room atau apa ya namanya ya? Apa sih namanya? Bukan kolom. Dalam panel yang sama, ya. Saya belum pernah mencoba mempergunakan itu, ya, to be honest, tapi nggak tahu apakah bisa atau tidak ya. Bisa nggak ya? Coba indicator, moving average. Jujur saya belum pernah pergunakan itu, karena justru saya jadi bingung pasti. Kalau saya pasti bingung kalau seperti itu. Coba ya, mau indicator trend moving average. Saya masukkan ke sini misalkan, kasih warna merah, nggak bisa. Tapi kalau ini moving average dalam satu panel yang sama, pasti saya bingung sekali. Yang mana ada saya, yang mana moving average, dan saya adalah tipe orang yang menghindari terjebak dalam kebingungan. Saya tidak suka bingung, karena saya tidak suka bingung ya saya pisahkan aja, begitu. Ya, tapi kalau waktu caranya seperti itu ya mungkin ada indikator khusus ya, dia punya indikator khusus, atau ada cara-cara tertentu yang saya belum discover. Itu lebih ke seperti apa, trik ya, mungkin ya, trik mempergunakan moving average. Terus saya belum pernah pakai itu, atau mungkin kalau dipergunakan di mobile mungkin bisa ya.
Coba kalau saya coba pakai di mobile bisa nggak? My mobile. Let's see if I can use it in the mobile version of the MetaTrader. Oke, ini dia. Saya mau pakai tembakan indicator moving average di jendela indikator 1. Moving average. Kasih warna hijau. Oh ya, kalau di mobile dia bisa. Ya, kalau Anda lihat di version mobile, ya, di version mobile yang saya punya, nggak tahu bisa terlihat atau tidak ya. Itu di panel indikator yang bawah itu saya hubungkan stokastik dengan moving average. Ya, kalau di mobile bisa, tapi for me it's useless. For me, ya, it's useless. Karena apa? Saya melihat garis yang tumpang tindih seperti itu, tumpang tindih seperti itu saya akan bingung. So, saya prefer untuk tidak mempergunakan cara ini. Gitu. Tapi bisa ya. Jadi kalau di mobile bisa, kalau di PC saya belum tahu bagaimana caranya. Oke, 2 minutes to go actually. Saya pikir apa yang saya paparkan sore ini cukup mudah dimengerti, cukup simple ya. Dan memang dengan segala kekurangan kelemahan tadi siapa tadi mengatakan Pak Riko kalau nggak salah ya. Pak Riko. Ya, mengatakan kalau RSI kalau lambat ya, salah satu kelemahan RSI adalah dia lambat. Jadi mungkin kalau Anda yang tidak suka dengan menunggu terlalu lama gitu ya, dengan strategi atau sistem yang lambat, nanti kita bisa bahas atau Anda pergunakan strategi yang lebih agresif. Yang lebih agresif daripada ini, moving average plus RSI adalah moving average yang dikombinasikan dengan stokastik tentu saja. Oke. Saya beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. One last question. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi. Silakan, ada yang mau bertanya. Habis itu saya tutup ya. Ini sudah pukul 3:45 sore ya, waktu Indonesia Barat. 15 menit lagi menuju pukul 4. Satu pertanyaan lagi. Silakan, ada atau tidak? Satu pertanyaan lagi. Nah, dari Umu ya. Aduh, Pak Umu Hijrah ya. Bagaimana ketepatannya menggunakan kaidah ini? Akurasi around 60 to 70%. Only 60 to 70% accuracy. Ya terakhir ya, ini terakhir Pak Syaryanggara bisa lihat GBP USD. Terakhir ya ini ya. GBP USD oke. So ada yang bisa ditanyakan? Apa yang ditanyakan Pak? GBP USD bagaimana gitu ya? Ya kalau GBP USD sih so far dia sebenarnya masih bearish Pak. Ya masih bearish, cuman ya warningnya adalah ketika dia sudah tembus ke atas moving average 50. Ini bisa jadi warning ya, tapi mengingat jarak antara moving average 50 dengan 20 itu masih sangat lebar, ada kemungkinan dia akan balik lagi ke bawah. Kalau saya ditanya pendapat saat ini pound sterling arahnya kemana, saya prefer bearish untuk saat ini. Saya masih prefer bearish untuk pound sterling. Oke, itu saja dulu mungkin sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Anda yang di Indonesia saya tahu ini sudah mau memasuki musim libur ya. Masih menyempatkan diri untuk bergabung bersama saya di sini. I really appreciate that. Terima kasih. Umu Hijrah juga kalau tidak salah ini saya yakin bukan dari Indonesia, melihat kalimat yang diperuntukkan saya curiga beliau berasal dari Malaysia dan sekitarnya. Benar nggak ini? Tebakan saya ya, terkaan saya. Saya terka Anda berasal dari negeri jiran. Oh Brunei, ya dekat-dekat lah ya. Dekat-dekat lah, dekat Kalimantan ya berarti. Dari Brunei. Mas bahasanya sangat Melayu soalnya. Sangat Melayu, sama-sama. Encik Umu Hijrah. Oke. Terima kasih kembali waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik.
Hanya sekitar 2 hari lagi ya, 2 hari lagi menuju tahun 2017. Good luck bagi Anda di tahun 2017. Mudah-mudahan Anda bisa meningkatkan performa trading, skill juga bisa lebih ditingkatkan. Dan ada satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan sebelum, nggak ada suara. Waduh, ini Pak Untung nih kayaknya kayak Pak Doni juga. Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum saya tutup pertemuan kita sore ini adalah di tahun 2016 saya yakin kita sudah dapat banyak pengalaman dalam trading. 1 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dan saya juga yakin pasti ada beberapa kesalahan yang pernah kita lakukan di tahun 2016, terutama dalam hal trading. Saya sendiri juga banyak melakukan kesalahan di tahun 2016. Kita tahu di tahun 2016 ini ada beberapa berita yang cukup signifikan dampaknya terhadap pergerakan harga, di antaranya Brexit, ya, kemudian OPEC yang dia mau cut production, kemudian ada Fed yang menaikkan suku bunga untuk kali kedua dalam 10 tahun terakhir. Ya, itu gejolak pergerakan harga pada saat itu. Oh ya, satu lagi, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, keempat event ini memberikan volatilitas yang cukup tinggi terhadap pergerakan pasar. Ada kemungkinan kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan analisis. Itu coba kita ambil menjadi pelajaran. Kesalahan-kesalahan apa yang telah saya lakukan di tahun 2015, tahun 2017 saya tidak akan lakukan lagi. Supaya apa? Supaya performa trading kita meningkat. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di tahun 2017. Mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa memberikan peluang yang lebih besar kepada kita, bisa memberikan keuntungan yang lebih besar kepada kita juga. Semoga di tahun 2017, profit 2017, dolar di tahun 2017, wah, nanggung aman Pak. Kalau bisa 2017%. Oke, selamat sore, sampai jumpa lagi dengan saya Kotri Juni.